Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Seharusnya udah Pak Suta Batugana, tapi pemerintah masih kepingin memberi jawaban. Iya. Saya cuma ingin menanggapi tadi pernyataan-pernyataan yang menurut saya perlu diluruskan, Pak. Ya. Karena apa? Karena tadi disebutkan Saudi harga minyaknya, BBM-nya murah ya. Sekarang gini aja, lihat di Wikipedia zaman sekarang kan informasi gampang sekali ya Pak ya. Gasoline price ya, world gasoline price ya. Lihat aja negara yang harga BBM-nya murah itu lalu bandingin sama cadangannya, cadangan terbuktinya. Itu semua negara yang BBM-nya murah itu cadangan terbuktinya banyak sekali Pak. Jadi Saudi itu mungkin cadangannya 50 kali Indonesia. Nah kalau mau murah mau dibuang minyaknya juga nggak ada masalah gitu loh. Tapi nggak ada negara yang nggak kaya minyak ya. Yang ini subsidi yang negara nggak kaya minyak yang subsidinya paling gede itu adalah sekarang adalah Indonesia terus terang saja. Ya. Dan nomor dua saya ingin meluruskan tadi ya. Walaupun kita katanya kita pendapatan kan negara penghasil minyak ya. Kok susah kalau harga BBM naik gitu loh ya. Itu saya mau luruskan. Karena ya produksi minyak kita kan 900.000 ya. Dari 900.000 itu kan kita nggak dapat semuanya harganya kan. Kan ada kos ya, kos minyak itu sekitar 25% ya. Lalu dari 25% itu sisanya 75% itu dibagi 85% untuk pemerintah dan 15% untuk kontraktor. Kalau saya hitung ya kosnya itu 25%, pemerintah dapat 62 dan kontraktor 63, kontraktor dapat 12 gitu loh. Ya. Jadi kalau kita mau gampang hitungnya ya pemerintah itu dapat 0,63 kali 900.000 ya. Itu produksinya ya. Dan kalau ngimpornya ya, ngimpornya itu adalah 270 tambah 500. Jadi kalau 900 tadi kali 0,6 itu 540 ya. Dan kalau ngimpor itu 770 ya pasti defisit lah. Ya, jadi setiap kenaikan harga minyak itu kita pasti rugi, Pak. Ya. Lalu nomor berikutnya lagi ya, tadi pendapat yang toh minyak itu saya sebutkan tadi ya, ini 0,25 lalu 0,63 sama 0,12. Ya sekarang kalau kita harga minyak, harga BBM-nya mau separuhnya itu, ya bagian pemerintahnya jadi berkurang, itu aja. Sekarang bagian pemerintah ini kita pakai subsidi harga BBM atau kita mau gunakan seperti Brasil tadi untuk meningkatkan kemampuan nasionalnya. Itu aja. Terima kasih. Ya, ada lagi dari pemerintah? Kalau enggak dari Pertamina. Saya kepingin Pertamina menjelaskan TPPI itu. Karena Pak Suta Batugana mau apa yang terjadi sesungguhnya. Terima kasih Pak Arni. Jadi pada dasarnya Pertamina menginginkan untuk pengembalian atas utang-utang yang terjadi. Jadi ada dua hal. Jadi TPPI itu berutang ke Pertamina. Betul. Berapa utangnya? Itu kalau hutang ada dua Pak di sini yang menjadi diskusi kita ataupun problem di situ adalah satu yang namanya hutang pokok, kemudian yang satunya lagi sebentar Pak Arni saya buka catatan untuk PDI DPN dari prepayment notes itu sekitar 425 juta dolar. Kemudian open account sekitar 239 juta dolar. Jadi in total itu 654 juta dolar utangnya ke Pertamina. Ya, jadi ada dua, ada yang PDI, kemudian yang kedua adalah dari open account. Sekarang Pertamina menurut MRA Desember 2011 harus merestrukturisasi. Jadi kalau MRA ini kan sebetulnya kita partis Pak. Jadi ada tiga institusi pemerintah di situ, antara lain kami Pertamina, kemudian yang kedua adalah dari BP Migas, dan ketiga adalah dari perusahaan pengelola aset PPA. Jadi ini ada tiga partis yang mempunyai transaksi terkait dengan TPPI. Ya, tapi katanya kita harus membeli minyak yang lebih mahal daripada harga yang selama ini kita impor. Mungkin itu yang menjadi faktor kita diskusi Pak. Diskusi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi masih open mungkin Pak ya untuk kita bicara. Tapi intinya adalah dari sisi korporasi Pak Pertamina itu sebagai referensi itu harusnya paling tidak sama dengan apa yang kita beli.
Dengan harga biasa. dengan harga petrol ataupun institusi yang ditunjuk pemerintah lainnya. Ya kalau ini kita harus kasih untung TPPI agar dia bisa merestrukturisasi utangnya dengan nilai 70-76 miliar kerugiannya per bulan. Mungkin itu masih exercise ininya Pak, saya juga belum, mungkin dari government itu Pak mungkin yang bicara di sana, tapi poin kami adalah itu poinnya. Pertanyaan saya Pak, saya pernah ikut menggerebek terminalnya Pertamina di Balikpapan. Dan waktu itu saya lihat sendiri komputer untuk minyak masuk itu mati semua. Sehingga tidak pernah jelas itu impor kita itu berapa. Karena berdasarkan cuma catatan tertulis akhirnya yang bisa dibikin-bikin. Karena komputernya dimatiin semua Pak. Bukan mati, dimatikan. Apakah itu masih terjadi di Pertamina? Pak Karni, insya Allah Pak, kami terus melakukan perbaikan Pak, dan insya Allah itu tidak terjadi lagi Pak. Jadi memang kami belum sempurna mungkin dipandang oleh banyak pihak, tetapi kami selalu memperbaiki. Jadi pengalaman Pak Karni di Balikpapan itu mungkin berapa tahun yang lalu gitu Pak ya. Iya, jadi tahun sekarang udah nggak, jadi kami bukan, menyedihkan sekali ketika rakyat kita bebanin harga minyak naik kalau praktek semacam itu masih terjadi. Sama dengan menyedihkannya rencana TPPI ini. Kita Insya Allah harus Pak, rugi Pak Karni, 70. jadi kami itu sebagai salah satu yang ditunjuk untuk mendistribusikan dari beberapa perusahaan. Jadi Pertamina itu salah satunya Pak. Jadi kota per provinsi maupun per kabupaten itu yang menentukan adalah dari BP Hilir Migas. Jadi insya Allah Pak seperti itu kami sudah berupaya untuk tidak terjadi lagi Pak. Tetapi memang mungkin kalau sudah sampai di ujung di sana itu kewajiban dari semua pihak Pak, dalam artian pengawasan, penindakan dan lain sebagainya. Baik itu Pak. Sekarang saya kasih kesempatan Pak Batugana. Kenapa menjerit barang itu? Begini, kita cerita masalah BBM yang tidak ada kepastiannya kalau pemerintah tidak naikkan itu tanggal 1 April. Yang jelas nanti barang itu hilang di lapangan. Ini yang lebih parah, ya. Ya. Orang membeli berapapun mau asal barang itu tersedia. Ada. Itu pertama. Itu mestinya itu yang kita bahas kan. Tiba-tiba Bapak TPPI, kita kan kaget. Iya. Itu pesanan siapa Pak? Saya malah baca dulu itu. Saya malah mau bertanya ke Bapak. Kok Bapak yang terkejut? Ya terkejut. Kita wajar kita cerita. Enggak Bapak Kita cerita BBM. Nggak. Bapak tiba-tiba TBM. Ada BBM. Kebetulan kami pernah bahas itu Pak. Jadi mau saya kasih tahukan Bapak Ya, dulu. tunggu dulu. Kenapa? Dengar saya dong. Anda nanya saya Oh jawab. iya. Saya menemukan ini ketika minyak naik, kok ada rencana merugikan negara melalui pembelian minyak juga yang akhirnya dikonsumsi rakyat yang merugikan negara 70-76 miliar per bulan. Pak Karni supaya nggak salah. Jadi Ya. nggak salah persepsi kita Saya semua. dapat dari pemerintah Iya, SBY. makanya gini. Saya mau beritahukan ke Bapak. Ini semua para pihak tadi sudah benar kata Bapak Pertamina tadi lagi dibahas. Yang penting tadi Pak, saya terkaget-kaget. Tapi ada rencana itu loh. Itu semua Rencana buruk begitu Pak. bukan. Mereka kan boleh menyampaikan harga. Nanti kan diputuskan. Jangan sampai merugikan negara kan itu. Yang penting saya tadi kaget ketika Bapak bilang, kenapa ini tidak diakuisisi saja? Satu, kedua kenapa waktu zaman BPPN ini dilego saja? Itu yang mau saya kritik Pak. Menurut saya lebih baik itu dibeli Pertamina atau dilikuidasi Pertamina jadi anak perusahaan Pertamina Whatever, enggak ada masalah. daripada swasta Setuju, tapi ini lagi harus dibahas. bayar ke. Setuju Pak, itu lagi dibahas dalam 30 hari ini. Setuju Pak? mereka aja nggak bilang Bapak dorong dibahas yang itu. aneh-aneh. Yang saya katakan tadi, Bapak tadi mendorong, kenapa nggak dibikin BPPN? BPPN itu yang bikin kita kacau semua. Makanya BPPN itu udah bubar, nggak Makanya, mungkin balik ke situ. seperti itu Ya kan. bisa dilakukan likuidasi. Makanya seperti itu yang kata Bapak tadi, saya kaget. Ketika dikasihkan ke BPPN, inilah kong kali kong para pengusaha yang merugikan kita. Sampai sekarang BLB itu, ya kita tanggung utangnya itu 60 T Pak. Mestinya kalau ada itu nggak naik BBM Saya kita. putus asa kalau wakil rakyat kayak Bapak ini. Lah kenapa? Ya bukannya Pak, dia ketika- memperjuangkan Pak,
uang rakyat. Malah dia kaget kok TPPI dipersoalkan. Bukan. Yang saya kaget kalau dibikin seperti BPPN. BPPN gak mungkin lagi, udah bubar. Sudah. Tadi Bapak ngomong gitu. Iya, ini kan sudah. misal. Makanya ini sekarang. Likuidasi jalannya. Bapak jangan debat sama itu tiba-tiba wakil rakyat begini. Saya pun juga kecewa kok tiba-tiba Bapak begini membelanya. Kok kecewa? Main bareng. Orang saya ribut ketika rakyat dibebanin harga mahal. Setuju. Ini semua sudah dikerjakan. Pak, ini Pak dari pemerintah SBY, Pak. Pemerintah juga tidak akan mau Pak rugi dalam hal itu. Yang paling ngeri Kalau adalah nggak dari mana Pak, saya tahu. Begini, Pak, yang paling ngeri adalah ketika TPP ini dibesituakan Pak, si anggap punya si kita rugi. Nah, itu makanya sekarang semua para pihak lagi berbicara itu untuk supaya TPP Tapi lebih rugi berproduksi membayar hutangnya. Lebih rugi lagi kita kalau harus kasih untung dia yang lebih tinggi harganya 70 miliar per bulan, Pak. 940 miliar per tahun. Informasi yang Bapak dapat sekarang mereka lagi bahas itu, Pak. Nggak mungkin lah merugikan pemerintah, Pak. 6 menteri kok MRA ini. Itu baru orang berbicara-bicara, Bapak udah ngambil informasi itu. Bapak termasuk Baik, aneh-aneh juga menurut kita saya. kembali ke- Oke, bagus. Terima kasih. Pak Karni, Silakan. saya mau pakai teori teater sebentar sedikit aja untuk Pak Sultan Batugana. Kan Pak Karni nyebut TPPI nggak ada kaitan apa-apa kan? Iya. Kenapa kok Pak Sultan? Jadi pertanyaan saya, apakah di belakang ini ada Demokrat? Itu aja Wah, itu harus saya dijelaskan. bisa jawab. Saya mau jawab, Pak. Itu nggak ada. Kami pernah bahas kebetulan di Komisi 7 itu, Pak. Jadi kita lebih baik, kita kan butuh kilang, Pak. Jangan kita bunuh kilang ini. Kita hidupkan caranya bagaimana, Ya, tapi dibahas pemerintah. tingkat defensifnya itu kayak ada sesuatu di balik Bukan, itu. saya malah bertanya kepada Pak Karni. Kita membahas BBM kok tiba-tiba masuk ini barang. Itu bersih pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Silakan. Saya kira ini masih bagian. Ini bagian. Ini 1,5 juta barrel per bulan premium dari TPP kalau ini jalan. Dan ini bukan sedang dibahas, Pak Sutahan. Ini sudah jadi risalah rapat. Dan risalah rapat ini cuma tinggal ditandatangani. Jadi rapatnya sudah terjadi. Ini ada surat, Pak. Ada surat, Pak. Pak, Ada surat. Pak, itu Pertamina ada, Pak. ada Bapak tanda itu tangannya, pemerintah ada, Pak. Bapak jangan bilang tanda tangan nih. Ini di-extend 1 bulan untuk dibahas lagi. Bapak jangan lagi bikin aneh-aneh berita ini. Itu ada pemerintahnya baru tadi bicara begitu kok Bapak udah robah lagi. Ini bukti otentik, Pak Sultan. Ini ada Pak, kop surat. Bapak tahu nggak ada perpanjangan 1 bulan gara-gara ada masih pembahasan? Iya, perpanjangannya bukan untuk itu, Pak Sultan. Loh, itu Bukan untuk pembahasan, tapi untuk pelaksanaan ini. Ini kan mengoreksi MRA. Ini mengoreksi MRA. Ini akan terlaksana nanti di 30 hari kalau ditandatangani. Surat perintah untuk menandatangani sudah ada dari Menko. Ini Pak, ini saya tanya, Pak, kita tanya ini sama semua para Pertamina. pihak ini, Pak, bukan- Enggak, kita tanya sama Pertamina. Ya, tanya silakan. Dari Pertamina, kan ikut rapat, Pak ya? Ikut rapat. Pertamina ikut rapat. Risalah rapat ini benar nggak, Pak? Saya nggak lihat, Pak. Karena saya kemudian ke DPR, Pak. Ini belum tanda tangan, Pak. Jadi saya belum tahu ini apa. Nggak, materi yang dibahas betul nggak ini? Materi yang dibahas, jadi saya klarifikasi aja. Jadi kebetulan saya waktu itu ada juga di rapat juga di DPR, jadi saya hanya ikut untuk event yang setengah. Yang untuk yang ini saya nggak ikut. Jadi tapi ada pihak yang lain yang ikut di situ. Tapi itu benar nggak? Itu kalau lihat itunya betul, Pak. Betul, itu yang penting, Pak. Justru Sekarang saya ke BPH Migas. Justru ini Pak Karni, kita tuh takut, terus khawatir. Ini memang sudah kalau saya membaca ini dari cara begini, ini memang sudah diantar-antarkan, digiring-giring seperti itu. Justru ini perlu diangkat buru-buru. Kalau ada orang yang kebakaran jenggot, ya itu urusannya lah, saya nggak mau tahu. Kalau ini nggak dicegah, nggak diangkat, ini kemungkinan besar akan terjadi seperti ini. Inilah repotnya kalau perundingan itu terus terang aja biasanya ini pengalaman. Kalau ini yang berunding murni nih misalnya ya, kalau pengalaman dari zaman dulu itu, Pertamina dengan pihak-pihak swasta, hasilnya umumnya bagus. Karena Pak Pertamina takut juga kalau bikin perundingan jelek, karena kita ada bos-bos di pemerintah yang negur. Ini yang berunding orang-orang pemerintah, yang umumnya kagak ngerti.
Terus terang aja, nggak ngerti teknik-teknik gini, sibuk nggak ngerti. Ini berbahaya. Maka saya pikir ini kan utang kepada ya Pertamina. kalau pemerintah yang berunding umumnya teknisnya gini, bukan kebijakan teknis umumnya itu, maaf ngomong ya, goblok. Mendingan orang-orang kayak, kalau Pertamina kan merasa dirinya ngerti teknis, dia persaingan segala macam, dia takut juga dimarahin sama bosnya kalau dia salah. Jadi ini utang-utang gini, mendingan saya kira gini lah, biarin itu dulu Pertamina yang berunding. Kalau ini kan dia mau dihidupkan, ini perusahaan yang mampus ini tadi dibilang mau dihidupkan supaya bisa bayar utang. Apa nggak ada alternatif saja? Udah jadikan anak perusahaan, diambil alih, utangnya gede banget begitu. Nggak cukup tuh juga utangnya dengan nilai aset, ambil alih saja, kasihkan Pertamina jadi anak perusahaan, jadi nggak dispute nanti. Itu maksud saya, Pak. Iya, itu kan logika aja, common sense gitu loh. Daripada ngidupin perusahaan yang sudah gagal nggak bisa bayar utang. Udah umumnya juga brengsek gitu dikasih perusahaan. jual mahal ke kita. Iya, ini kan kalau saya nanti masa iya, ini kalau nggak sangat bodoh atau ada mainan, ya pilih dah. Baik, Mainan atau pemirsa, bodoh. kita istirahat sejenak.